Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-12. Dikit lagi kita sudah sampai dengan penghujung ya dari perkuliahan. Kita udah sampai pertemuan ke-12 nih sekarang. Oke. Untuk di pertemuan ke-12 ini yang akan Ibu bahas adalah terkait dengan akuntansi perusahaan industri atau pabrik ya, manufacturing. Biasa kita bisa bilang. Oke, untuk perusahaan industri bagi yang teman-teman belum mengetahuinya, perusahaan industri ini atau kita bisa sebut dengan manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Ini berbeda dengan perusahaan barang. Kalau kemarin kan ada perusahaan yang menjualnya itu hanya barang gitu ya, perusahaan dagang. Nah, kalau misalkan ini kegiatannya bukan hanya menjual barang saja, tapi mempersiapkannya juga, mulai dari membeli bahan bakunya, kemudian diolah sampai barang setengah jadi, sampai barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi kegiatan utamanya memang mulai dari barang mentah, bahan baku gitu ya, sampai dengan barang ini siap untuk dijual. Kalau misalkan ada perusahaan yang hanya menjual barang aja seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah perusahaan dagang. Tapi kalau dia mengolah dan mengubah bentuknya dari yang bahan baku menjadi produk jadi itu sangat berbeda, tentunya ini adalah perusahaan industri. Jadi kalian bisa membedakan mana perusahaan industri, mana juga perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan industri ini memang berbeda, ada hal yang berbeda di dalam laporan keuangan ya. Perbedaan ini ya terkait tentunya dengan akun-akun yang ada di dalam perusahaan industri ya. Tentunya yang paling signifikan berbeda ya itu adalah persediaan atau inventory di perusahaan industri. Kalau kita kan kemarin adanya persediaan barang dagang begitu ya Nak ya, persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir. Karena ini kita adalah mengolah bahan bakunya sendiri, tentunya ada persediaan yang berbeda, bukan hanya sekedar barang dagang. Nah, yang pertama adalah persediaan bahan baku atau biasa kita sebutnya dengan raw material inventory. Nah, untuk bahan baku ini persediaannya yang sampai dengan tanggal neraca ya 31 Desember belum digunakan dalam proses produksi. Nah, ini disebut dengan persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku tentunya ini adalah bahan mentah kalau kalian pengen tahu ya. Jadi barang yang belum diapa-apain, yang pengen diolah. Nah, ini namanya bahan baku. Dan berapa besarnya bahan baku itu persediaannya bisa kita nilai sampai dengan tanggal neraca yaitu 31 Desember yang belum menjadi proses produksi. Tapi kalau udah menjadi barang yang sudah sedang diproduksi, kita bisa bilang adalah persediaan barang dalam proses atau BDP, work in process, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember ini sudah digunakan dalam proses produksi ya. Tetapi belum jadi untuk dijual, belum finishing gitu. Berbeda dengan yang namanya persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini finishing goods inventory ya. Jadi berarti persediaan ini memang pada sampai dengan 31 Desember ini kita nyatakan dia siap untuk dijual, dia sudah finish, sudah selesai
secara proses produksinya, jadi siap untuk dijual. Jadi ketiga persediaan barang ini ada di dalam perusahaan industri atau manufacturing. Nah, di dalam akuntansi perusahaan industri juga menyangkut tentunya adalah production cost. Apa sih itu production cost? Ya, tentunya kan ada biaya-biaya yang meliputi biaya produksi dong, tentunya kan. Nah, jenis-jenis daripada biaya pabrik ya yang termasuk ke dalam biaya produksi, yang pertama adalah apa saja? Bahan bakunya, tentu yang tadi kita beli bahan bakunya atau raw materialnya. Biaya bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Contoh, biaya bahan baku kayu untuk industri mebel. Nah, ini contoh saja. Dan banyak hal lainnya yang mungkin berbeda terkait dengan bahan baku, karena setiap perusahaan industri pasti memiliki bahan baku yang berbeda-beda sesuai dengan jenis industrinya. Ada industri kimia, ada yang industrinya adalah makanan, ada industrinya adalah mebel gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Kemudian biaya tenaga kerja langsung biasa disebut dengan BTKL. Nah, BBB biaya bahan baku. Nah, kalau BTKL biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Misalkan apa? Biaya gaji buruhnya. Nah, untuk pemahaman BTKL ini dia berbeda dengan biaya tenaga kerja yang tidak langsung ya. Ya, kalau misalkan biaya tenaga kerja yang langsung tentunya adalah orang-orang yang memang mengerjakan produksi itu secara langsung, ya, yang membantu proses produksi. Ya, kalau misalkan dia membantu proses produksinya tentu termasuk ke dalam biaya tenaga kerja yang langsung. Tapi jika di sini kita ada yang namanya biaya overhead pabrik. Pabrik case, overhead cost, biasa disebutnya seperti itu. Nama lainnya tapi sama aja. Yaitu biaya produksi selain daripada si BBB tadi dan BTKL. Ya, meliputi biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong gitu, atau indirect materials. Contohnya, biaya bahan penolong berupa misalkan kayak lem dan paku pada industri mebel. Nah, biaya utamanya tentunya kan bahan bakunya adalah kalau mebel tentunya kan memerlukan kayu gitu ya, atau serbuk-serbuk kayu kalau memang itu adalah mebel press. Tapi kalau misalkan mebel yang beneran dia menggunakan seluruhnya adalah kayu gelondongan atau sebagainya, nah ya, berarti itu yang menjadi biaya bahan bakunya nantinya. Tapi kalau untuk seperti lem, paku yang menolong istilahnya gitu ya, untuk menjadi sebuah produk jadi, itu adalah biaya bahan baku tidak langsung. Gitu ya, Nak ya. Nah, seperti kalau misalkan industrinya adalah garment. Kalau misalkan bahan baku utamanya adalah kain, berarti biaya bahan penolongnya adalah contohnya seperti renda, Swarovski, mute-mute dan sebagainya. Ya, benang itu adalah termasuk ke dalam biaya bahan baku yang tidak langsung. Untuk biaya tenaga kerja yang tidak langsung termasuk ke dalam BOP yang tidak langsung ya. Nah, di luar daripada si BTKL. Nah, biaya tenaga kerja yang tidak langsung ini yang benar-benar dia tidak serta-merta melakukan proses produksinya gitu. Contohnya apa? Supervisor atau mandor ya, yang hanya sekedar melihat jalannya proses produksi, itu adalah di luar daripada si BTKL. Kita sebutnya dengan BTKTL atau indirect labor yang tidak langsung. Semua biaya produksi selain BBB dan BTKL ya yang menggunakan istilah pabrik, contohnya biaya listrik pabrik, biaya gaji pabrik, biaya depresiasi pabrik. Nah, semua adalah termasuk
ke dalam biaya overhead pabrik gitu. Jadi kita punya 3 jenis biaya ya nak ya. Ada biaya bahan baku yang pertama, kedua adalah biaya tenaga kerja yang langsung, yang secara langsung melakukan proses produksi. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yang diantaranya adalah biaya bahan baku yang tidak langsung atau penolong, biaya tenaga kerja yang tidak langsung, kemudian juga ada biaya produksi daripada yang lainnya. Misalkan contohnya seperti biaya listrik pabrik gitu. Oke, kemudian nah, di sini Ibu juga sudah menampilkan rumus-rumus yang mempermudah kalian ketika nanti kalian ingin menghitung gitu ya. Kalau yang ada di sini rumusnya kan adalah ke samping. Nah, cara kalian mencarinya itu boleh sebenarnya ke samping. Tapi kalau ingin lebih mempermudah ya supaya lebih enak dipandang, biasanya itu ke bawah nanti pada saat ingin langsung menambahkan atau mengurangi gitu ya. Jadi ke bawah. Oke, untuk rumus biaya pabrik di sini adalah bagaimana caranya kita mengetahui biaya pabrik. Nah, karena tadi Ibu bilang itu ada 3 jenis, ketiga-tiganya harus ditambahkan ya. BBBB, BTKL dan BOP. Ketiga-tiganya harus dijumlahkan baru kita dapat yang namanya biaya pabriknya. Gitu ya, ketiga-tiganya atau keseluruhannya. Kalau biaya rumus untuk produksi dia agak berbeda. Kenapa? Karena ada pertambahannya nih, ada yang harus ditambahkan nih. Biaya produksi itu terkaitnya adalah biaya pabrik yang udah kita cari tadi ditambah dengan persediaan ya barang dalam proses yang ada di awal. Biaya dalam prosesnya berapa ya, barang dalam prosesnya kira-kira. Nah, kemudian kalau kita jabarkan biaya pabrik itu terdiri dari BBB, BTKL, BOP plus persediaannya, BDP awal gitu ya. Kemudian untuk rumus daripada harga pokok produksi adalah si biaya produksi yang tadi kita cari ini hasilnya kita kurangin dulu dengan persediaan BDP akhir, atau kalau kita jabarkan adalah rumusnya seperti ini ya, rumus yang ada di atas kemudian dikurangin dengan persediaan akhir. Rumus HPP, harga pokok penjualan, sama dengan persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi yang tadi bisa dicari dikurangin dengan persediaan barang jadi yang ada di akhir, baru kita dapat si harga pokok produksi. Nah, jika kalian ada kesalahan dalam perhitungan nih nak ya, kalau ada kesalahan di dalam perhitungan bagaimana Bu? Kamu harus lihat fase sebelumnya bagaimana, apakah ada kesalahan enggak. Kalau misalkan di sini dirasa tidak ada kesalahan, lihat fase sebelumnya lagi gitu ya. Di sini nggak ada kesalahan, lihat fase sebelumnya lagi. Jangan-jangan ada kesalahan kalian dalam penginputan gitu ya, penginputan datanya. Karena secara langsung ini sangat berkesinambungan ya antara rumus biaya pabrik, produksi, HPP produk sampai dengan si rumus HPP, harga pokok penjualannya. Nah, jadi ketika kalian melakukan perhitungan terkait dengan rumus-rumus yang akuntansi perusahaan industri ini harus hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal ketika sudah sampai dengan si HPP. Karena kalau udah sampai sini masih salah, berarti kalian harus ngulang lagi dari fase-fase sebelumnya. Oke, itu yang pertemuan 12. Kita contoh soal yang langsung ke modul ya Naya.
biar lebih mempersingkat waktu. Untuk yang di modul, apa yang diinginkan di sini? Nah, di sini ada yang namanya data dan soal latihan praktek perusahaan industri. Nanti kalian bisa lihat bagaimana data-datanya gitu ya terkait dengan perusahaan industri. Datanya di sini namanya adalah PT Tech Gadget. Ya, mempunyai saldo rekeningnya sekian gitu ya tahun 2014. Nah, setelah itu dengan total neraca saldo sekian, untuk pertemuan ke-12 kita langsung masuk ke neraca saldo. Ya, jadi kita langsung nggak lagi jurnal ya. Jadi untuk jurnal dan buku besar sebagainya itu dilewatin karena dirasa kalian sudah bisa berkat pengalaman kalian di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Jadi untuk di pertemuan ke-12 ini langsung pada neraca saldo ya. Jadi kalian nanti dikasih neraca saldo nih yang ini, neraca saldo untuk dijadikan patokan ya. Jadi neraca saldo yang sudah Desember 2014 ya Nak ya, untuk dijadikan patokan. Nah, kemudian dikasih datanya juga ya, terkait untuk penyesuaiannya dikasih datanya 31 Desember ini ada persediaan akhir, ada bahan baku, ada persediaan untuk yang dalam BDP-nya, barang dalam prosesnya, ada barang jadinya, kemudian ada terkait dengan perlengkapan kantor yang terpakai, dan untuk bagian penjualan umum sekian. Nah, aktiva tetapnya ada berapa yang disusutkan gitu ya, kendaraan dan sebagainya. Kemudian ada aktiva tetap bagian penjualan, yang diminta adalah pada saat di pertemuan 12 ini hanya diminta membuat si AJP dan juga setelah itu neraca lajur. Ya, jadi neraca saldonya sudah jadi. Neraca saldonya pakai yang ada di sini. Jadi hanya melanjutkan membuat AJP dan juga neraca lajur dengan menggunakan patokan si neraca saldo yang tadi Ibu kasih tahu. Nah, ini udah pertemuan 13. Oke. Ini ya yang perlu kalian nanti buat. Nah, untuk yang soal ini Ibu coba ya, tar dulu sebentar, Ibu akan coba nih. Kita masukkan dulu semua neraca saldo yang udah jadi ya, dimasukkan semuanya neraca saldo High Tech Gadgetnya berapa. Setelah itu biar kita mempermudah untuk penyusunan yang AJP neraca lajur itu kan. Nah, kalau udah kita masuk ke AJP. Nah, kita masuk nih ke AJP. Ya, seperti biasa jangan lupa judulnya sesuaikan dengan nama perusahaannya. Setelah itu kita baru memasukkan untuk yang pertama itu kan terkait dengan persediaan ya. Nah, sambil Ibu kasih tahu dari sini deh. Yang pertama itu data persediaan nih, ya kan. Data persediaan per 31 yang untuk akhir ya. Nah, nanti kita bisa masukin nih biar nggak bolak-balik, masukin ke sebelah sini untuk persediaan bahan bakunya berapa, barang dalam proses berapa,
barang jadinya berapa, biar nggak bolak-balik gitu. Nah, untuk membuat akunnya di dalam jurnal penyesuaian, pertama tentunya kan tanggal, masukin tanggalnya ya, tanggal yang 31 Desember. Terus nomor-nomor akunnya itu udah ada ya di data neraca saldo, itu udah ada sama sekalian dengan nomor akun, jadi tinggal lihat aja di situ. Nah, nama akunnya apa? Untuk yang persediaan barang bahan baku yang ada di awal, persediaan bahan baku yang ada di awal ini kita taruhnya memang di kredit. Nah, iktisar produksi kita taruhnya di debit. Jadi berbeda dengan si persediaan bahan baku yang akhir. Kalau persediaan bahan baku akhir adanya di debit, iktisar produksinya ada di kredit. Ya, jadi berbanding terbalik. Nah, kalau cara ibu untuk menghafalnya, tentunya kan kalau kita menghafalkannya adalah persatuan seperti ini nih, kayak persediaan bahan baku awal, persediaan bahan baku akhir, terus nanti ada lagi barang dalam proses awal, terus yang akhir. Caranya gini aja, untuk yang semua ada di awal gitu, untuk semua yang ada di awal kita taruhnya di kredit, entah itu persediaan bahan baku, terus juga persediaan yang barang dalam proses ya, kemudian juga persediaan barang jadi. Semua yang ada di awal kita taruhnya di kredit, dan semua yang ada di akhir kita taruhnya di debit nih, untuk di AJP ya, untuk di AJP. Nah, kemudian iktisar produksinya sesuaikan dengan si ini nih, bahan baku awalnya, jadi mengikuti. Jadi memang nggak ada iktisar produksinya kalau kita nggak ngikutin dari si persediaan bahan bakunya. Jadi yang tolak ukurnya adalah berapa si persediaan bahan baku yang awal gitu ya Naya. Nah, kita bisa lihat juga, cek dari neraca saldo yang tadi kita buat, ini semua datanya kan memang dari neraca saldo nih. Nah, ini ada semua ya. Tuh, mulai dari yang pertama nih, mulai dari kas, piutang ya, semuanya udah ada. Utang, modal ya. Terus pendapatan, yang terkait semua dengan pendapatan, ada juga HPP. Yang tenaga kerja langsung, semua ada di sini. Nah, untuk AJP kita bersumber memang dari si neraca saldo. Nah, nanti kita bisa ngeklik aja langsung ke neraca saldonya berapa. Setelah itu yang ibu bilang tadi, yang ada di akhir, kita kan udah ada nih di sini ya. Itu juga kita masukkan, sesuaikan dengan apa akunnya ya, bahan baku, misalkan bahan baku tinggal kita masukin aja ya. Itu datanya juga udah ada di dalam modulnya kalian. Nah, untuk iktisar produksi yang barang dalam proses juga demikian ya, masukkan. Untuk awal kita lihat dari neraca saldo, untuk yang akhir sudah ada di modul, masukkan. Nah, setelah itu baru nanti yang ini dia berbeda. Kenapa? Kan kalau untuk yang bahan baku dan proses tentunya iktisarnya produksi, yaitu termasuk ke dalam proses produksinya gitu ya. Tapi kalau untuk yang persediaan barang jadi, dia karena terkait dengan siap untuk dijual, otomatis iktisarnya adalah laba rugi gitu ya Nak ya. Itu yang membedakan juga. Nah, kalau untuk barang jadi iktisarnya laba rugi, tapi peraturan itu tetap sama.
ya ketika yang persediaan barang jadinya ada di awal, dia adanya di kredit gitu ya, dan untuk yang akhir adanya di debit. Nah, tinggal kita masukin aja untuk yang awal adanya di neraca saldo sumbernya, untuk yang akhir sudah ada di dalam modul kalian. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan biaya ini, nah kita lihat ya. Di sini ada perlengkapan kantor yang terpakai untuk proses produksi sebesar 25.500, untuk bagian penjualan umum 46.500. Oke. Biaya perlengkapan pabrik berarti termasuknya adalah 25.500. Ya, ada debit. Biaya perlengkapan penjualan dan umum tadi 46.500. Berarti untuk yang ada di kredit perlengkapan kantornya tinggal kalian tambahin aja, ini gampang. Kemudian selanjutnya adalah aktiva tetap. Nah, aktiva tetap terkait dengan yang disusutkan peralatan pabrik sebesar sekian, 32.500. Kendaraan pabrik 40 juta, mesin pabrik 40, gedung pabrik 45. Oke. Jadi satu-satu ya, satu-satu. Yang pertama tadi peralatan pabrik. Peralatan pabrik kita masukkan tadi angkanya ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Ya, 32.500. Kemudian habis itu kendaraan. Kendaraan sesuaikan angkanya dengan yang tadi, masukkan. Terus akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kemudian ada biaya mesin pabrik 40. Akumulasi penyusutan mesin juga 40, sama ya. Biaya penyusutan gedung pabrik 45. Akumulasi penyusutan gedung ada di kredit, jangan lupa 45. Ya, jadi sesuaikan. Setelah itu, untuk yang selanjutnya ada aktiva tetap bagian penjualan dan administrasi umum. Adalah peralatan sekian 37.500, kendaraan 47.500, gedungnya 35. Masukkan biaya penyusutan peralatan 37.500, akumulasinya tentu sama. Biaya penyusutan kendaraan untuk yang penjualan administrasi umum ya, sekian. Masukkan aja sama seperti si yang tadi, cuman ini bedanya untuk bagian penjualan dan administrasi umum. Udah, kalau udah kan cuma sampai 4 tuh tadi. Total ke bawah ya, antara debit sama kredit. Kalau udah balance it's okay. Lanjut, kita bikin neraca lajur. Nah, untuk neraca lajurnya sih akuntansi perusahaan industri dia emang agak beda. Bedanya di mana, Bu? Bedanya adalah di sini nih, HP produksi ya, HP produksi. Nah, kenapa? Kan ini adalah terkaitnya ada proses produksinya ya, ada proses produksinya. Untuk neraca lajurnya kita tambahin lagi. Sebenarnya kalau misalkan memang mau lebih mudah sih ya, kita tambahin ini biar kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan untuk khusus yang terkait dengan proses produksi aja gitu. Nah, biar lebih enak dan tahu berapa langsung HP produksinya di sini ya. Jadi laporannya kelihatan jelas di neraca lajur. Nah, yang pertama kali kita lakukan sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Neraca lajur harus kita entry dulu semua nomor akun dan juga semua nama akun ya. Boleh nggak digolong-golongin dulu kayak gini ya, terserah ya, mau mengikuti apa yang ada di neraca saldonya, mau digolongin kayak gini nggak apa-apa. Kalau sudah pinter, sudah tahu ini termasuknya aktiva lancar, ini aktiva tetap, sudah bisa membedakan lah istilahnya gitu ya.
langsung aja nggak apa-apa, nggak perlu seperti ini, nggak perlu ada aktiva tetap, utang lancar nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian masih belum hafal, tentunya ini perlu gitu. Jadi untuk memberitahu kalian ini yang tergolong ke aktiva lancar berapa, aktiva tetap berapa gitu. Ketika mau cross check juga lebih enak, lebih gampang karena udah tahu klasifikasinya. Nah, setelah itu baru kita masukkan semua neraca saldonya ya. Neraca saldo yang ada di sheet neraca saldo tentunya kita masukkan. Nah, setelah itu AJP kan, AJP masukin AJP-nya yang tadi udah kita bikin ya, yang disesuaikan. Nah, setelah kita masukkan apa yang ada di debit, apa yang ada di kredit gitu ya. Baru jangan lupa seperti biasa totalin ke bawah. Begitu juga sih neraca saldo. Usahakan ya harus sama dengan AJP yang udah kita bikin, jangan sampai ada yang ditambahin atau ada yang dikurangi. Kemudian baru neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini kita masukkan di sini adalah hasil plus atau minus ya, selisih ataupun pertambahan yang ada setelah si AJP dan neraca saldo. Nanti kita masukkan apa? Nominal-nominalnya. Nah, nominal-nominalnya kalau yang memang tidak ada AJP-nya langsung dia masuk ke sini. Tapi kalau seperti ini ada nominalnya, debit yang udah Ibu ajarin ya. Ketemu kredit tentunya harus kita selisih dulu baru dia bisa masuk ke NSD. Ya. Kalau seperti ini ya debit ketemu debit ditambah dulu baru ketemu kredit dikurangin. Tuh. Kalau hasilnya sama tentunya kita bisa lebih mudah kita masukkan aja yang ada di debit gitu kan. Kalau kredit ketemu kredit habis gitu kan, debit ketemu kredit yang ini habis, tinggal apa yang ada di debit kita tinggal copy masukkan. Tapi kalau yang berbeda tentunya harus nominalnya beda ya, tentunya harus satu-satu caranya, ditambah dulu dikurangin lagi gitu. Begitu juga seterusnya sampai dengan totalnya ya, sama harus ditotalkan juga. Nah, ini yang membedakan ada untuk HP produksi. Nah, HP produksi ini ya untuk terkait dengan akun-akun yang memang bersangkutan langsung dengan proses produksinya. Nah, Ibu balik lagi ke slide kalian ya. Biaya produksi ini tadi, kemudian ini overhead. Nah, untuk produksi, harga pokok produksi atau HP produk ya, di dalamnya termasuk ada kita harus mengurangi dulu ya. Biaya produksi dikurangin persediaan BDP akhir atau ini. Nah, begitu juga nanti ketika kita bikin yang jadi hanya akun-akun tertentu kan, nggak semua akun aja dimasukin. Nah, ini hanya akun tertentu aja yang masuk ke sini nanti. Untuk yang HP produk ya, kita masukannya gini. Karena kita sudah ada sini harga pokok penjualan, yang terkait dengan harga pokok penjualan itu kan sebelumnya sudah ada di produk tentunya ya. Nah, kita masukkan yang ada di HPP semua ke bagian sini, bagian si HP produk itu ya. Kemudian semua beban-beban ya terkait dengan ini, beban tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, tidak langsung,
ya. BOP ini ya untuk pabrik-pabrik aja ya, tapinya ya sampai dengan yang biaya penyusutan gedung pabrik. Nah, ini masuk. Oke. Jadi semua yang bersangkutan dengan BOP masuk semua. Kalau sudah semua ini nanti ditambahin ke bawah ya. Setelah itu baru seperti kita mau berapa total laba ya, jadi kayak kita selisih, tapi ini untuk harga pokok produksi. Untuk si harga pokok produksi kita juga selisih nih, berapa sih kita pengen tahu. Nah, setelah itu baru dapat di sini 743.150 ya. Setelah kita selisih, kemudian selanjutnya laba rugi. Seperti biasa kita masukkan yang termasuk ke dalam golongan si laba rugi. Nah, laba rugi ya, jadi yang tergolong dalam laba rugi seperti kayak pendapatan, reatur, penjualan, potongan penjualan, ini masuk ke sini ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, kalau tadi kan yang tergolong ke pabrik overhead ya, nah masuknya ke HP produk. Nah, kalau yang ini yang tidak tergolong ya, yang tidak tergolong ke dalam pabrik, karena ininya agak panjang jadinya agak sulit ibu ngasih tahu ya. Jadi ini nih, yang ke pabrik tadi ke HP produk, yang bersifat penjualan umum atau yang lainnya gitu ya, masuknya ke laba rugi, beban-beban lainnya ya, selain daripada yang bersangkutan dengan pabrik. Nah, kemudian ada ikhtisar laba rugi, karena di sininya ada, tentunya kita harus masukkan ke sini. Oke. Setelah itu baru berapa totalnya dan diselisih ya, nanti dapat hasilnya sama seperti yang harga pokok produksi ya, yang HP produk. Nah, kemudian baru kita bikin si neraca, masukkan juga sama yang tergolong ke dalam neraca harta utang modal. Set. Nah, kalau sudah baru kita tambah ke bawah ya, tambah ke bawah. Kalau udah ditambah ke bawah, baru nanti kita mau cari si totalnya untuk mencari si labanya ya. Nah, karena di sini ada harga pokok produksi, untuk yang ini mencari laba kita salin ulang lagi untuk mencari labanya. Ini untuk yang total ini udah sama ya, udah balance karena harga pokok produksinya sini juga udah. Nah, kemudian kita mau lihat berapa labanya, kita kurangin dulu, kita selisih dulu antara total yang ini dengan yang ini nih, diselisihkan berapa. Setelah itu yang ini juga nih kita selisih berapa, kalau sudah sama udah balance ya labanya, terus baru kita totalkan ke bawah semuanya supaya kita tahu balance semua gitu ya. Nah, itu yang membedakan ya terkait dengan akuntansi perusahaan manufacturing atau pabrik ya. Jadi memang berbeda sekali untuk tahapan-tahapannya, akun-akunnya, ada yang ditambah gitu ya. Nah, kemudian untuk neraca lajurnya juga seperti ini bentuknya, untuk mempermudah kita pada saat cross check jika ada kesalahan atau apa bisa langsung di cross check gitu. Nah, itu saja ya yang dapat ibu sampaikan. Nanti tinggal kalian mengerjakan sesuai dengan modulnya. Disuruhnya adalah AJP neraca lajur, dan jangan lupa neraca saldonya kita salin dulu untuk mempermudah kita melihat-lihatnya atau mengcopy data gitu. Kalau misalkan neraca saldonya kalian cuman ada di modul aja, tentunya
kita harus bolak-balik modul lagi ya, itu mempersulit kita kan. Kalau dalam satu file atau di sini ada sheet yang berbeda, tentu kan lebih enak. Kita juga mau copy data, tinggal sama dengan terus shell-nya aja kita enter gitu kan. Nah itu aja ya yang ingin ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.